Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana syahri Ramadan bi fadli rabbina wa ila rahmatihi wa salat tu'alana wa la ta'ala ya ayyuhal ghafur salamullah alaihi rabbini bi idznillah wa man ilayhi ya sayyidi bi nadhra musilatin hadratil aliyah ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummati wal alihi wa ja'alil anam wa muslimin bil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana ufir yassir fahwahna tarif wa alif bainana ya rabbana amma ba'd. Dr. Mukarram Bahiyai Mu'alif Salih wa Tahidiyah Mu'asal Wasir wa Radiyallahu Dr. Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Haji Mu'asal Wasir wa Radiyallahu Dr. Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri Radiyallahu Dr. Mukarramah Bahiyai wa Mukarramah Ibnyai Radiyallahu anhumah wa ahlul bait yang senantiasa kami muliakan. Dan saja untuk kajian pagi hari ini yakni kitab tasawuf yang mana kita mengkaji kitab Kifayatul Aqiyah dari bab Muqaddimah, yang mana kitab Kifayatul Aqiyah ini yang isinya tentang tasawuf. Jadi nanti kita bacakan dulu Muqaddimahnya, karena untuk membaca atau untuk mengkaji sebuah kitab itu kurang afdol kalau kita tidak membaca Muqaddimah kitab. Mari sebelumnya kita Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qawli hadza zaman radhiyallahu anhu kepada beliau Hazrat Mukarram Bahiyai Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa anhu, kemudian beliau Bahiyai Majid, kemudian Bahiyai Latif, dan juga kita hadiah Fatihah kepada beliau dari zaman radhiyallahu anhu, Puan Abdul Mukarram, Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri, serta kita berikan hadiah kepada mu'alif kitab agar kita semua terpancari barokah ilmu beliau-beliau tersebut. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini baca muqaddimahnya aja ya sekilas, karena kita untuk lebih mengalah barokah membaca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyara bitaufiqi fa hassala lahumul izza wal faqara wa mahamin qulubihim bil matasiwa wa hubbal aghyara. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan hamba-hamba pilihannya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, fa hassala lahumul izza wal faqara, sehingga hamba-hamba pilihan Allah tersebut mendapatkan kejayaan dan kemuliaan dunia wa ukhra. Selain itu, wa mahamin qulubihim bil matasiwa wa hubbal aghyar, Allah menghapus di dalam hati kekasih-kekasihnya atau di dalam hamba-hamba yang terpilih tersebut
daripada cinta terhadap dunia. Wa habahu bil ilmi wal ilmi wa safa min sa'ir aqdar. Selain itu Allah memberikan ilham ilmu dan kebersihan di dalam hati-hati mereka. Wassalatu wassalamu ala man tawajjaha Allah bitajil waqar, dan semoga salawat salam tercurah kepada beliau yang menjadi mahkotanya orang-orang arifin wa nawar min wujudihi jamil aqtar, dan kepada beliau yang menjadi nur kepada seluruh alam semesta, yakni Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasi ala ta'atil karimi al-ghafari, dan beliaulah yang senantiasa menganjurkan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Zat yang Maha Mulia. Wa ala alihi asadatil abhar wa ashabihi al-kamalati al-abrar wa salatan wa salaman nahuzu bihima kullal maqasid. Amma ba'du, ini adalah muqaddimah dari kitab. Jadi di dalam muqaddimah kitab itu ada 3 yang mesti tercatat atau mesti dicantumkan oleh mu'alif kitab. Yang pertama apa? Membaca bismillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hamdalah, tulis hamdalah, alhamdulillah, dan seterusnya. Dan masing-masing kitab itu mestinya biasanya hamdalahnya itu berbeda-beda tergantung tema atau fan kitab yang dibahas. Seperti kitab yang kita kaji ini, Kifayatul Adhiyah, mesti di awal itu sudah kelihatan, oh ini tasawuf. Alhamdulillahilladzi khassa ibadal akhyar. Segala puji bagi Allah yang mengkhususkan hamba-hambanya yang terpilih. Berarti ini kan sudah kelihatan, ini ranahnya tasawuf. Jadi yang pertama bismillah, kemudian hamdalah, mengucap alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tahun kemarin kitab ini juga yang saya buka, yang kita kaji, cuma membahas bismillah dan alhamdulillah. Insyaallah kalau keinget, ada yang ingat ya? Nah, untuk kali ini muqaddimahnya, karena uniknya atau bagusnya kitab Kifayatul Adhiyah itu satu persatu dibahas dari 3 rangkaian tadi, bismillah, alhamdulillah, dan bersolawat kepada Rasulullah. Jadi dikupas, dijelentrehkan, dijabarkan satu-satu. Maka di muqaddimah kitab ini kita mengkaji bab solawat yang ini bagian dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali maqsubin wa tiba'i wila. Kemudian ba'da an ata bil hamdalati, setelah musannif menulis hamdalah, berarti yang kedua hamdalah, bismillah, alhamdulillah. Kalau dalam perjuangan Wahidiyah ajaran Mbah Yai, bismillah, billah, alhamdulillah, lillah. Tapi Mbah Yai dibalik, karena melihat kondisi zaman harus lillah dulu baru billah. Kalau zaman dulu tasawuf dulu, sing sudah masuk tasawuf, orang-orang yang sudah top, biasanya yang sudah fikihnya kuat, fikihnya sudah mahir, maka orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia tasawuf zaman dulu, ya, ratusan tahun silam, itu bukan orang-orang yang seperti kita ini. Biasanya sudah jadi kiai besar, sudah mahir kitab, mahir sembarang ilmu, berbagai macam ilmu, hingga masuk tasawuf itu untuk membersihkan hati, untuk usul. Maka dulu itu billah, lillah. Mbah Yai lillah, billah. Kenapa billah, lillah? Karena mereka lillahnya sudah berjalan, tinggal menerapkan billah. Nah, sekarang lillah dan billah. Sebenarnya kalau menurut tuntutan bismillah, billah, alhamdulillah, billah, lillah.
Setelah musonif menulis hamdalah yang kedua berarti bismillah dan alhamdulillah. Salah satu sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga dari muqaddimah kitab ini, yang ketiga beliau menulis sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Imtithalan li amrillahi ta'ala, karena untuk menjalankan, melaksanakan perintah Allah. Bihaitsu qala ya ayyuhalladzina amanu shollu al ayat. Siapa yang hafal ayatnya? Perintah bersolawat kepada Kanjeng Nabi ada di surat apa? Ayat berapa? Al-Ahzab 56, betul. Bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, kita sebagai santriwan-santriwati kudu dihafalkan itu, ya. Karena perintah bersolawat ada di surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu semua kepada Kanjeng Nabi dengan solawat dan salam yang sepantasnya. Sekarang kita oncek dikit, kita kaji sedikit tentang innallaha, ya. Pertama, surat Al-Ahzab 56, suratnya belum, ayatnya belum turun, tapi perintahnya atau bacaan sholawatnya sudah dibaca. Oke, sekali lagi, ayatnya belum turun, tapi baca sholawatnya sejak di surga sudah dibaca. Pertama kali yang membaca sholawat yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Padahal dari zaman Nabi Adam alaihi salam ayatnya sudah turun belum? Belum. Berarti ayatnya turun berangsur belakangan, tapi perintahnya sudah diperintahkan dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Bahkan ketika di surga nih, ketika masih di surga, ketika Kanjeng Nabi Adam alaihissalam menemukan atau diberikan pasangan yaitu Sayyidatina Hawa alaihissalam, ya, itu Nabiullah Adam alaihissalam secara manusiawi ya apa? Cinta sama Sayyidatina Hawa alaihissalam, hingga Kanjeng Nabi Adam minta dinikahkan. Nah, inilah syariat yang pertama kali Allah turunkan, syariat yang pertama kali Allah perintahkan kepada manusia, yakni syariat nikah. Ya, belum ada perintah syariat sholat, zakat, puasa, dan haji, belum ada. Maka dijauhkan an-nikahu syari'atun taqaddimatun. Nikah itu syariat yang pertama kali Allah syariatkan. Lah, untuk mengiringi syariat yang pertama kali Allah perintahkan, untuk untuk menjadikan sebab sahnya syariat pertama yang Allah perintahkan, yakni sholawat. Sebab apa? Sholawat jadi maharnya Nabiullah Adam kepada Siti Hawa. Jadi maharnya. Bagaimana bunyi sholawatnya? Yang masyhur di kitab-kitab bunyinya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu bunyi sholawatnya yang didikte Nabi Malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Bunyinya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril. Itu maharnya untuk menikahnya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Maka syariat yang pertama adalah nikah, dan sahnya nikah itu dengan bersolawat. Jadi kesimpulannya, perintah sholat 5 waktu belum ada.
haji apalagi, kurban juga belum ada, ya kan? Tapi perintah membaca sholawat sudah diperintahkan sejak dari syariat pertama diturunkan, yakni nikah. Dan ketika sudah di zaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru di bulan Sya'ban turunlah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhirih. Itu turun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa? Nah, bulan Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Jadi ada 3 beruntun. Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Di sebelum Ramadan ada Sya'ban, setelah Rajab ada Sya'ban. Coba ngaku, ya, angkat tangan di orang Jawa. KB orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Oh, KB orang Jawa ya. Nah, sekarang saya mau tanya, bulan Sya'ban kalau perhitungan kalender Jawa itu namanya bulan apa? Hah? Apa? Bulan Ruah. Kenapa bulan Ruah? Ya. Nah, baca referensi enggak? Bulan Ruah itu diciptakan kalender Jawa itu oleh Sultan Mataram. Kenapa dikatakan bulan Ruah? Karena di bulan Ruah itu aslinya ruh, wau, ha, ruh. Tapi orang Jawa pada waktu itu ilahnya tidak bisa mengucapkan ruh, tapi di fathah semua, Ruah. Aslinya bulan ruh. Kenapa bulan ruh? Karena Sultan Mataram faham betul di bulan Sya'ban ini Allah perintahkan bersolawat, yang mana tujuan diperintahkannya bersolawat agar hati umat manusia orang-orang mukmin dekat dengan ruhnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Mbah Yai menciptakan wa aslahu wa ruhahu. Paham ya? Engkaulah sumber asal dan ruhnya kejadian makhluk baik Kanjeng Nabi, bulan Ruah. Ini di bulan Sya'ban. Ini terkait tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, turun di bulan Sya'ban. Terus kalau kita kaji secara kaidah Arabiyah, innallaha, ya, innallaha itu ada nun taukid. Apa nun taukid? Inna bertasydid. Artinya apa? Menguatkan kalau Allah dan para malaikatnya sungguh-sungguh bersolawat. Innallaha wa malaikatahu. Wa malaikatahu ini jamak. Ya. Gimana? Berarti kalau yang namanya jamak semua malaikat. Terus kalau ulumul Quran itu gini. Kalau di Al-Quran itu ada suatu perintah, kemudian di ayat lain ada larangan, itu namanya nasakh mansukh. Artinya apa? Ketika innallaha malaikatahu ini Allah dan para malaikatnya berselawat, kok tidak ada ayat lain yang menerangkan malaikat A, B, C saja yang berselawat, atau malaikat B, C, D saja yang berselawat, yang lain tidak? Ini kan tidak ada ayatnya. Berarti kesimpulannya seluruh malaikat bersolawat. Berarti kesimpulannya ini kajian ulumul Quran seperti itu. Kalau tidak ada nasakh mansukh, berarti seluruh malaikat bersolawat. Sampai ngaji Fadhailul A'mal bab wudu, bab mandi janabah dan lain sebagainya. Ketika kita wudu, ya kan? Cipratan-cipratan airnya itu jadi malaikat. Lah, malaikat itu berarti termasuk yang bersolawat. Karena
ayatnya jelas, innallaha wa malaikata, dan seluruh malaikat. Allah menurunkan hujan juga diperintah dibawa oleh malaikat, berarti malaikat tersebut pun bersolat. Allah pun memerintahkan untuk mencabut nyawa seseorang. Malaikat siapa? Israil. Berarti malaikat tersebut pun sambil bersolat, karena tidak ada ketentuan malaikat A, B, C, C, D dan seterusnya toh, ya. Tapi seluruh malaikat, paham ya? Nah, di sini ada beberapa hadis, sampean catat, sampean hafalkan, karena ini bagus untuk dihafalkan. Dan insya Allah untuk bekal perjuangan sampean menyampaikan sholawatul wahidiyah di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang tadi masih lanjutkan, masih innallaha, ya. Tadi ada nun taukid. Innallaha malaikatahu, berarti seluruh malaikat yusalluna. Coba kalian kita belajar nahwu shorof. Yusalluna ini pakai ya, itu fiil apa? Fiil mudhore. Namanya fiil mudhore berarti berlaku dari dahulu, sekarang dan seterusnya. Betul nggak? Berarti sholawatnya Allah dan para malaikat-malaikatnya dari dahulu, sekarang dan seterusnya. Karena ini kalimatnya menggunakan sighat mudhore, yusalluna. Ya. Terus lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kalimat apa nih? Kalimat amar, perintah untuk jamak karena ditambahan waw jamak. Kalau dalam Ibnu Malik ini disebut dengan kalam insya tolabi. Apa maksudnya kalam insya tolabi? Maksudnya perintah Allah untuk semua mukmin berselawat kepada Kanjeng Nabi dengan satu tujuan yang Allah kehendaki. Sembarang terserah, redaksi sholawatnya pun terserah, mau sholawat wahidiyah, ini umum, kajian umum, dan sembarang, ya. Tapi satu tujuan perintah Allah untuk berselawat, untuk kita berselawat kepada Kanjeng Nabi, ini yang tidak boleh dilupakan. Karena ini bentuknya kalam insya tolabi, kalam yang perintah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contoh, kita disuruh beli lombok sama orang tua, Cina beli cabe, atau nduk beli cabe. Beli cabenya ini bukan sembarang cabe, tapi spesifik atau kriterianya atau bentuknya sesuai yang diinginkan yang menyuruh kita, ibu kita. Nah itu maksudnya, paham ya? Jadi bentuk yang diinginkan ibu kita, cabenya merah, panjangnya enggak lebih dari 1 jari. Nah seperti itu dan lain sebagainya. Itu spesifik memilih atau menjalankan perintah sesuai dengan apa yang diinginkan sang pemerintah. Kalau dalam hal ini bersolawat kepada Kanjeng Nabi karena ini sighatnya kalam insya tolabi, maka kita bersolawat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ternyata disimpulkan oleh para ulama, tujuan Allah perintahkan kita untuk bersolawat liyu'arrifahum uluwa miqdarihi indahu ala jamil khalqih, agar kita sebagai mukmin atau orang-orang yang bersolawat hatinya sadar, faham, mengerti bahwa Kanjeng Nabi derajat kedudukannya amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu. Ya, intinya itu. Apapun redaksi solawatnya, tujuan Allah perintahkan bersolawat kepada Kanjeng Nabi agar orang-orang yang berselawat kepada Kanjeng Nabi mengerti akan tingginya derajat kedudukan Kanjeng Nabi di sisi Allah yang melebihi seluruh makhluk-makhluknya. Itu tujuan Allah memerintahkan kita berselawat.
Ya. Sudah, kita lanjut tentang hadis beliau. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sholawat sapa man fi kitabin ing dalam siji kitab, maka lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Kalau mau ditulis nggak apa-apa, tulis, saya dikte man shalla alayya, ini pakai mutakalim, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Terjemah bebasnya gini, Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa bersolawat kepadaku di sebuah kitab, berarti ini bersolawatnya berbentuk tulisan, ya. Man shalla alayya fi kitabin, barang siapa bersolawat kepadaku di sebuah kitab, berarti ini menjelaskan, kasarannya ngomong gini, barang siapa yang menulis solawat kepadaku, ya, barang siapa yang menulis solawat kepadaku di sebuah kitab, buku atau lembaran-lembaran, maka lam tazalil malaika tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab, maka malaikat-malaikat memohonkan ampun kepada orang tersebut selama tulisanku atau tulisan solawatnya itu masih ada di buku. Maka sampean kalau punya buku atau kitab, tulis di sampulnya, assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Atau sampean punya apa yang penting, yang berharga, yang itu bakal disimpan oleh sampean, sertakan, tuliskan di sebuah kertas sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya Sayyidi ya Rasulullah. Atau Allahumma ya wahidu ya ahad, tulis sama sampean. Nanti selama tulisan itu masih belum hilang, tulisan itu masih belum luntur, tulisan sholawat yang sampean tulis di kertas, di buku, atau di kitab-kitab yang sampean pelajari, kemudian sampulnya ditulis sholawat bagian yang kosong, selama tulisan itu masih ada, maka terus malaikat tidak pernah berhenti untuk memohonkan ampun untuk sampean selama namaku, kata Kanjeng Nabi, selama sholawat itu masih ada tertulis. Ye, diamalkan ye? Ayo ditulis sholawat di buku, di kertas, tapi jangan dikelelerin. Maksudnya untuk di kertas yang penting untuk disimpan. Misal di ijazah ya. Ijazah sampean nggak mungkin kan hilang, eman hilang, ya toh? Dari yang ijazah SD, SMP, SMA, ya toh? Dari yang ijazah MI, MTS, aliyah, masih ada sekarang? Masih ada toh? Lah, di situ kalau perlu, karena ini sampean menjaga ijazah, tulis di sebuah kertas bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka tulisan solawat itu masih ada, sampean tetap dimohonkan ampun oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Meskipun toh sudah sepuh, sudah tua, sudah kakek nenek, maaf, mungkin sudah meninggal dunia, nanti suatu saat tulisan itu masih ada, tulisan itu masih belum luntur, tulisan itu masih tetap terjaga, sampean tetap dimohonkan ampun oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditulis ya, habis ini ditulis, ya. Biar jadi ilmu yang manfaat, ya. Saya dulu kalau beli buku, beli kitab, mesti di depannya tak tulisin assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Kebetulan ini bukan kitab saya. Kalau kitab-kitab saya mesti saya tulis di depannya
Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Sampai sekarang masih ada. Beli buku kah, beli kitab-kitab kah, pokok beli apapun yang itu yang saya jaga, ditulis solawat di dalamnya. Karena ada dawuh, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, di sebuah kitab, maka selama tulisan solawat itu masih ada, tidak akan pernah berhenti para malaikat memohonkan ampun kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua, wali qaulihi alaihi salam, man sarrahu ayyulqiyallaha wa huwa anhu radin falyukthir minas salati alayya. Barang siapa yang suka atau senang atau menghendaki untuk perjumpaan kepada Allah dan menghendaki Allah pun ridho kepada orang tersebut, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Artinya gini, barang siapa yang setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan agar Allah ridho, ya, agar Allah menurunkan barokah, maka perbanyak bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Maka ini tepat. Kanjeng Romi Fikri radhiyallahu an sering mendauhkan, mengingatkan kita dimanapun, kapanpun berada, kita terus membaca kalimat nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya. Karena agar Allah Subhanahu wa taala ridho. Paham ya? Ini hadis yang kedua. Wa qauluhu alaihi salam, ini penting. Man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautih. Man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi, barang siapa yang semasa hidupnya memperbanyak bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi, barang siapa semasa hidupnya memperbanyak bersolawat kepadaku, amarallahu jami'a makhluqatih, maka Allah memerintahkan seluruh makhluk-makhluknya Allah untuk apa? Ayyastaghfiru lahu ba'da mautih, untuk memohonkan ampunan kepada orang tersebut setelah ia wafat. Ini beruntungnya kita menjadi pengamal wahidiyah. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu dianjurkan untuk selalu bersolawat. Setiap hari kita dianjurkan untuk yaumiyah. Setiap saat naik turun nafas kita dianjurkan untuk ya Sayyidi, ya Rasulullah. Maka kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang semasa hidupnya memperbanyak bersolawat kepadaku, amarallahu jami'a makhluqatih, Allah memerintahkan seluruh makhluknya. Ini jami'a makhluqatih kalimatnya. Artinya apa? Artinya tidak ada satu makhluk pun yang tidak memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang yang memperbanyak bersolawat. Bukan hanya dari kalangan malaikat jin saja, tapi kalangan dari jenis pohon-pohon, angin-angin yang berhembus, debu-debu yang berterbangan, pasir-pasir yang jumlahnya tidak bisa dihitung, dan seluruh makhluk, mereka semua
termasuk rambut-rambut yang ada di atas kepala kita ini, yang tidak terhitung nih jumlahnya. Satu kepala berapa itu? Semuanya ini diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan kepada Allah, untuk memohon ampunan atas dosa-dosa orang yang berselawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sama untuk sebagai pengamal wahidiyah. Jadi sampean lek penyiaran ya, lek penyiaran dengan 2 hadis ini cukup. Ya, mengajak teman, mengajak tetangga, saudara dengan 2 hadis ini cukup. Misalkan kita bertemu dengan seorang pedagang yang pengen pedagangnya laris. Ini bukan berarti dukun, bukan. Ini kita ikhtiar. Pak, kalau pengen dagangannya laris, coba membaca sholawat ini. Karena tadi didaukan man sarrahu ayyul qiyallaha wa huwa anhu radin. Barang siapa yang ingin Allah itu ridho, maka berbanyak sholawat. Nah, jadi secara secara penyiaran itu seperti itu, kondisional, tergantung apa permasalahan yang kita jumpai orang tersebut. Enggak mesti melulu harus untuk bersihin hati, untuk ma'rifat pada Allah. Tujuannya memang itu, tapi kan motivasi orang yang kita jumpai itu berbeda-beda. Ya, maka 2 hadis ini kalau sampean sampaikan, insya Allah akan tersentuh. Termasuk yang terakhir ini tadi, barang siapa yang memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi di masa hidupnya, maka besok ketika dia mati, seluruh makhluknya Allah diperintah untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tersebut. Termasuk mudah-mudahan orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita dibuka hatinya untuk mengikuti atau nderek mengamalkan sholawatul wahidiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, hadis berikut. Aksiru minas salati alayya. Aksiru minas salati alayya. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Aksiru minas salati alayya. Perbanyaklah oleh kalian semua untuk bersolawat kepadaku, dawuh Kanjeng Nabi. Fa innaha, karena sesungguhnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi iku nurun fil qabri, menjadi cahaya nanti ketika di alam kubur. Bukan hanya di alam kubur, wa nurun ala sirat, juga menjadi cahaya ketika di Siratal Mustaqim. Terus yang ketiga, wa nurun fil jannah, menjadi cahaya nanti di surga. Jadi ini keuntungan atau kemuliaan jasa Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, Kanjeng Rama Yai Latif dan Kanjeng Rama Yai Fikri radhiyallahu an, yang selalu menganjurkan sampean semua, kita semua, seluruh pengamal wahidiyah untuk memperbanyak bersolawat, ya diantaranya agar kita mendapatkan cahaya nur syafaat Kanjeng Nabi nanti di alam kubur. Di panjenengan sampean semua, bapak ibu masih ada toh? Ya, masih ada ya. Yang mungkin bapak ibu saudara-saudaranya belum derek mengamalkan sholawat wahidiyah, ayo disiarkan pelan-pelan ya, biar menjadi pengamal wahidiyah untuk memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi, supaya nanti di alam kuburnya mendapatkan cahaya pancaran syafaat tarbiyahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
terutama sampean semua yang masih nyantri, perbanyak bersolawat, perbanyak mujahadah, ya. Karena apa? Nur yang sampean kirimkan nanti akan tembus ke alam kuburnya keluarga sampean. Entah itu orang tua, kakek nenek, ataupun buyut-buyut kita nanti akan tembus, nur cahayanya akan sampai kepada mereka dengan nur syafaat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat solawat atau berkat mujahadah yang sampean baca ketika masih di Kedunglo ini. Ya, perbanyak bermujahadah, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, insya Allah menjadi nur, cahaya. Ada hadis Kanjeng Nabi seperti ini. Ini tertulis dalam kitab Jawahirul Bukhari. Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba ketika diletakkan di liang lahat, artinya seorang hamba, al-janazatu kalimatnya gitu. Jenazah ketika diletakkan di liang lahat, ketika sudah rapih dikubur oleh keluarga, sanak famili dan lain sebagainya, kemudian ditinggalkan mereka atau ditinggalkan si jenazah itu sendiri di alam kubur, sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh hatta yasma'u qur'ani alihim, langkah kaki mereka orang-orang yang mengantarkan untuk mengubur si jenazah itu kedengeran sama si mayit. Langkah kakinya pulang sendiri masing-masing. Ibu kita misalkan ketika sudah dikuburkan, kita, keluarga kita, saudara kita kedengeran kita mau pulang itu. Bapak kita, saudara kita atau siapapun ketika sudah dikubur, atau kita nanti sekalipun ketika sudah dikubur, sudah rapi, al janazatu idza wudi'a fi qabrihi, kata Kanjeng Nabi. Ini hadisnya sahih, Jawahirul Bukhari kitabnya. Jenazah ketika sudah diletakkan, wudi'a diletakkan di alam kubur, terus kemudian sudah ditinggalkan oleh yang menguburkannya satu persatu, pergi keluarga kita, saudara kita, bapak ibu kita, adik, kakak kita, semua paman bibi, tetangga kita, teman-teman kita sudah pergi. Hatta yasma'u qur'ani alihim, kata Kanjeng Nabi, langkah kaki mereka itu terdengar oleh si jenazah. Pada saat posisi sendiri seperti itu, atani malikani, dua orang malaikat datang menghampirinya. Atani malikani, dua orang malaikat datang menghampiri si jenazah. Kemudian salah satu di antara malaikat itu maq'adahu, memposisikan si jenazah itu posisi duduk. Berarti menghadap ke selatan. Menghadap ke selatan. Memposisikan si jenazah itu posisi duduk. Kemudian ditanya si jenazah itu. Ini pertanyaan yang amat sangat rumit dijawab santri tenan. Ini pertanyaan yang alhamdulillah kita mudah-mudahan istiqomah mengamalkan sholawat wahidiyah. Pertanyaannya seperti apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai jenazah, apa pendapatmu tentang laki-laki bernama Muhammad yang ada di hadapanmu ini? Ini mutlak. Apa yang kau ucapkan, apa pendapatmu tentang pria yang berwibawa yang ada di hadapanmu itu, yang bernama Muhammad? Kalau semasa hidup kita tidak pernah menangis memohon syafaat Kanjeng Nabi, kalau semasa hidup kita tidak pernah bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kalau semasa kita mondok di Kedunglo susah berat untuk mujahadah, untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi, di situ tidak mungkin kita bisa menjawab. Sampai kata Kanjeng Nabi di hadis terusannya itu, ketika seorang yang sudah menjawab kenal, na'am abduhu wa rasuluh, benar beliaulah hamba dan utusannya Allah. Saat itu Kanjeng Nabi tersenyum. Dengan senyuman Kanjeng Nabi ini berarti Allah ridho, malaikat pun ikut ridho, dan selamat kita sampai di alam kubur itu. Tapi kalau kita tidak pernah
bersolawat kepada Kanjeng Nabi, bermujahadah, bersolawat, mohon syafaat, menangis kepada Kanjeng Nabi, di situ berat kita untuk mengenali Kanjeng Nabi. Maka ketika seorang jenazah yang berat menjawab mengenali Kanjeng Nabi tersebut, saat itu Kanjeng Nabi langsung menoleh dan pergi begitu saja. Ini hadis, ini cerita ilmu ini. Dan ini nyata bakal semua kita alami. Ketika Kanjeng Nabi ketika si jenazah tidak kenal dengan Kanjeng Nabi dalam pertanyaan itu, maka malaikat yang dua tadi langsung pergi ke dasar neraka yang paling bawah, ngambil palu, dipukulkan baina udhunainihi, di tengah-tengah sini. Dipukul lagi, duel, hancur lebur, kembalikan lagi. Pukul lagi, duel, hancur lebur, kembalikan lagi. Terus sampai kiamat dipukul berulang-ulang. Inilah mengapa kita bersyukur kepada Kanjeng Romawi radhiyallahu an yang terus menganjurkan kita bersolawat, terus menganjurkan kita mujahadah, terus menganjurkan kita untuk selalu berhubungan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar sampean semua, kita semua, bapak ibu sampean, orang tua kita semua, nanti ketika datang saat-saat itu, kita semua dapat menjawab dengan lancar, selancar-lancarnya. Amin ya rabbal alamin. Maka sesuai dengan hadis ini, fa innaha, karena sesungguhnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi, nurun fil qabri, menjadi cahaya di alam kubur. Wa nurun ala sirat, dan menjadi cahaya ketika kita melewati atau menjembati di jembatan Siratal Mustaqim. Sampean lihat kitab Qomi Utuhian, kitabnya tipis. Di sana ada keterangan melewati Siratal Mustaqim itu 3000 tahun. 1000 tahun datar, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun. 1000 tahun pertama kok lolos, masih ada 1000 tahun kedua jalanan naik. 1000 tahun kedua lolos, masih ada 1000 tahun ketiga medun, turun. Maka berat ketika saat itu. Tergantung perbuatan amal kita masing-masing. Ada yang jembatannya itu selebar jalan tol, ada yang setapak jalannya, ada yang terbangnya 1-2 bulan baru sampai, ada yang berjalannya 1 tahun baru sampai, dan sebagainya. Ada yang baru selangkah 2 langkah udah kejegur, naudzubillah, summa naudzubillah. 1000 tahun pertama datar, 1000 tahun kedua naik, 1000 tahun ketiga turun. 3000 tahun sampean kita semua akan melewati. Ini hitungan 1000 tahun akhirat. Bukan 1000 tahun ukuran kurun dunia, bukan. Berarti lebih lama lagi dari ukuran dunia. Sampean lihat surat Al-Hajj ayat 46. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat nanti perbandingannya sama 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 tahun di sana berapa? Lah ini loh. Inna yauman, surat Al-Hajj 46. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari nanti di akhirat perbandingannya, perhitungannya sama seperti 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 tahun jalannya datar di Siratal Mustaqim, 1000 tahunnya di akhirat berapa juta triliun, berarti kan gitu. Mungkin gak ada hitungannya. Lah ini loh yang harus kita ingat-ingat agar kita menjadi orang yang taat. Salah satu dawuhipun Kanjeng Nabi, agar kita selalu mengingat-ingat akhirat dan memperbanyak berselawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha nurun 'alas sirat, menjadi cahaya ketika di Siratal Mustaqim. Sekarang sudah tahu seperti ini, sampean masih mau meningkat, masih mau stagnan aja, atau mau meningkatkan mujahadah-mujahadahnya, atau justru malah melemah himmahnya untuk bermujahadah, tergantung kondisi sampean sekarang.
Karena ceritanya yang masa depan yang pasti dialami kita ini saya sudah ceritakan melalui hadis ini. Di alam kubur berselawat kepada Kanjeng Nabi menjadi cahaya. Ketika di Shirathul Mustaqim memperbanyak berselawat kepada Kanjeng Nabi juga menjadi cahaya. Sekarang tinggal sampean semua, tinggal kita semua. Apakah setelah ini insya Allah saya akan terus bermujahadah berselawat kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah setelah ini, setelah pulang, besok bapak ibu saya, besok mamah papa saya kalau manggilnya mama papa, besok mak bapak saya kalau saya pulang, mak ayo mak kita mujahadah, kita yaumiyah, diajak duduk bareng-bareng. Karena apa? Untuk tadi dua cahaya di alam kubur dan di Shirathul Mustaqim. Yang ketiga wa nurun alal jannah, wa nurun fil jannah, dan menjadi cahaya nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ye? Masih ada beberapa menit lagi. Kita isi dengan beberapa hadis lagi ya. Masih ada beberapa menit lagi. Nanti diisi dengan beberapa hadis lagi tentang fadilah berselawat. Oke, sampean catat, sampean amalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala landauh sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaida syaitan. Memperbanyaklah kalian semua berselawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Perbanyaklah berselawat kepadaku, dahulu Kanjeng Nabi. Fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Karena berselawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menguasai, zat yang maha memaksa, zat yang maha al-jabbar. Jadi perbanyak berselawat kepada Kanjeng Nabi itu adalah salah satu doa untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya baca kisah ini di kitab Hilyatul Aulia. Dulu ada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam ini setiap hari melakukan dosa maksiat, setiap hari membuat onar, setiap hari cari gara-gara, setiap hari membuat kerusakan, bahkan tidak jarang setiap hari menyakiti tetangga, saudara, bahkan orang lain, dan tidak jarang orang ini membunuh orang. Dan lamanya berapa? Selama 200 tahun dijalankannya. Selama 200 tahun. Ini kisah ini tertulis dalam kitab Hilyatul Aulia juz 4. Summal mata, kemudian orang yang bermaksiat selama 200 tahun ini orangnya mati. Wa ya'khuduna rijlahu 'alal mazbalah. Bani Israel saking wis ngertinya orang ini selalu berbuat dosa, selalu berbuat onar, selalu berbuat kerusakan, selalu menyakiti bahkan membunuh orang, ngerti le orang ini mati, ya'khuduna rijlahu 'alal mazbalah, digeret kakinya, dibuang ke tempat sampah. Enggak dirawat lagi sudah, diarak, digeret kakinya itu sama orang-orang Bani Israel. Ya'khuduna rijlahu 'alal mazbalah, dibuang ke tempat sampah. Setelah dibuang, dicampakkan di tempat yang paling kotor, tempat yang paling bau, si orang yang bermaksiat selama 200 tahun tersebut, fa uhiyallahu ila Musa anikhruj, kata Allah. Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, keluar kamu dari rumahmu, keluar kamu dari kediamanmu, urus jenazah kekasihku, kata Allah. Kemudian dicari oleh Nabi Musa alaihissalam, terus kemana-mana dicari, sampai ketemunya
sesuai petunjuk Allah, ternyata ada di tempat sampah, paling bau sendiri, kotor sendiri. Ya Nabi Musa juga langsung matur kepada Allah, ya Rabbi, Bani Israil syahidu annahu asoka mi'atai sanatin. Ya Allah, Bani Israel, kaum Bani Israel ini mereka semua tidak ada yang tidak menyaksikan. Syahidu, mereka semua menyaksikan. Annahu, bahwa sesungguhnya si jenazah ini aso kami atai sanatin, bermaksiat kepada panjenengan 200 tahun lamanya. Lalu Allah menjawab, sodaqta ya Musa, engkau benar wahai Musa. Dijelaskan oleh Allah, tapi orang ini pernah suatu malam membuka kitab Taurat, yang di dalam kitab Tauratnya itu dia membuka dalam keadaan remang-remang. Rembulan hanya terlihat sedikit. Dibuka kitab Taurat, bersinar mencorong ke wajahnya, yang sinar itu bersumber dari tulisan nama Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat itu. Ahmad Muhammad di dalam kitab Taurat. Spontan orang itu berebes. Spontan orang itu langsung nangis. Siapa Muhammad ini, kok namanya, tulisannya di dalam kitab Taurat ini mencorong sampai sekelilingnya ini padang, terang. Langsung orang itu matur, ya Allah, pertemukan aku dengan orang ini, dengan kekasihmu nama Muhammad ini. Sambil nangis, cara Wahidiyah, sambil tasawuf istighosah. Qabbalahu, setelah menangis sesenggukan melihat sosok, merasakan sosok nama Ahmad dan Muhammad ini, melihat sosoknya, merasakan tinggi derajatnya beliau ini, qabbalahu, dicium. Nama Muhammad, nama Ahmad di dalam kitab Taurat. Wa yadhu'a sadrahu, dipeluk. Sambil merintih kepada Allah, ya Allah, aku mohon ampun pada panjenengan dengan hak kemuliaan nama Muhammad, nama Ahmad, bersolawat orang ini. Nah inilah maksudnya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar, perbanyak bersolawat kepada kanjeng Nabi meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kisah tadi. Kalau dihitung-hitung itu orang nerakanya berapa juta triliun itu di situ. Karena apa? 200 tahun hidupnya tidak pernah berbuat taat, tapi selalu bermaksiat. Tapi dengan kecintaannya kepada kanjeng Nabi, kecintaannya kepada sosok yang nama Ahmad Muhammad di kitab Taurat, tudfi'u ghadabal jabbar, murkanya Allah reda. Orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Inilah beruntungnya kita dengan sholawatul wahidiyah. Beruntungnya kita nderek Kanjeng Romo Yai, derek Mbah Yai Kanjeng Romo Yai Latif, selalu dibimbing untuk mujahadah, selalu dibimbing untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari rekan-rekan santri, yang terakhir kita bertasawuf dan istighosah, tundukkan dan khusukkan kepala kita, hadirkan, bayangkan, rasakan kerauhan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf sekali lagi, ini bukan doktrin, ini bukan hanya pemanis bibir, bukan. Ketika diajak untuk bertemu atau tasawuf untuk sowan kepada kanjeng Nabi, saat itu bahkan sebelum kita mulai pun kanjeng Nabi sudah rawuh. Maaf, ini bukan pemanis bibir ini. Karena memang ayat Quran yang menjelaskan ini. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, wahai Nabi, aku utus engkau ke tengah-tengah umatmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Kata ulama, yang disebut dengan saksi la budda ayakuna hadiran lil mashhud, otomatis saksi itu orangnya hadir. Ditambah dengan dawuh kanjeng Nabi, zuyat liyal ardu, aku ini, kata kanjeng Nabi, diberi kemampuan langit dan bumi dilipat untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga Allah memberi kemampuan kepadaku, kata kanjeng Nabi, mampu melihat dari ujung barat sampai ke ujung timur sana. Dari ujung pelosok kelihatan,
makhluk sekecil apapun, sehalus apapun, sedalam apapun kelihatan oleh Kanjeng Nabi. Jelas. Apalagi nama beliau dipanggil-panggil di dalam hati kita. Mari semuanya matur. Kita matur sendiri-sendiri. Mohon kepada Kanjeng Nabi untuk berkenan memberi syafaat kepada Kanjeng Nabi, kepada kita semua, kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada ahli kubur kita masing-masing. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghawth ya sayyidi ya ayyuhal ghawth ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Demikian pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan diberi manfaat barokah dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang barusan kita kaji bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghauz radhiyallahu an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.